penyelidikan, penyidikan, dan pra-peradilan menurut KUHP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP telah diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan resmi berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru bertujuan untuk memperbarui sistem hukum acara pidana yang lama agar lebih sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan teknologi, dan menjamin hak asasi manusia. KUHP baru menganut sistem peradilan pidana terpadu dengan memisahkan fungsi secara jelas, atau diferensiasi fungsional, yang menekankan fungsi penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada jaksa, dan pemeriksaan pengadilan pada hakim. Advokat untuk menyeimbangkan profesionalitas dan proporsionalitas proses peradilan, serta pembimbing kemasyarakatan berperan strategis dalam mengubah paradigma pemidanaan dari retributif atau pembalasan ke restoratif atau pemulihan dan pembinaan, sehingga tidak ada subordinat antar fungsi, yang ada hanyalah koordinasi antar fungsi yang sifatnya horizontal. KUHP baru tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan salah satu aparat penegak hukum, akan tetapi mendudukan fungsi penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, guna menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidik, yaitu pejabat kepolisian atau pejabat lain yang diberi wewenang, memiliki kewenangan untuk menerima laporan, mencari bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyelidik dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan atas perintah penyidik, serta membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. KUHP baru memperkenalkan tahapan yang lebih terstruktur antara lain, rencana penyelidikan. Sebelum bertindak, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang membuat target hasil, kegiatan, metode, dan waktu, lalu diajukan kepada penyidik. Gelar perkara. Hasil penyelidikan wajib dilaporkan kepada penyidik untuk dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini, penyidik memutuskan status peristiwa apakah merupakan tindak pidana, maka akan lanjut ke penyidikan atau bukan sehingga harus dihentikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Penyidik yang terdiri dari penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penyidik tertentu memiliki tugas dan wewenang seperti penerimaan laporan, pembuktian, tindakan awal, pengecekan identitas, penetapan tersangka, pelaksanaan upaya paksa, pengambilan data forensik, dan pemeriksaan saksi dan ahli. Kewenangan penyidik dalam hal upaya paksa meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Penyidik juga berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk penyidik pembantu, mereka memiliki semua wewenang penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. KUHP baru mempertegas standar bukti. Seseorang baru dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang sah. Selain tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana, kasus kini dapat dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Restoratif justice berlaku untuk tindak pidana yang diancam denda paling banyak kategori 3 atau pidana penjara paling lama 5 tahun, merupakan tindak pidana pertama dan bukan pengulangan, atau dengan pengecualian. Penyidikan dapat dihentikan jika tersangka membayar maksimum pidana denda yang diancamkan untuk tindak pidana ringan tertentu. Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka dengan dikoordinasikan dengan penuntut umum. Menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkap keterlibatan tersangka lain. Proses pemeriksaan dalam penyidikan diharuskan terpantau oleh CCTV, yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Berikut pemenuhan sarana dan prasarananya yang diberikan batas waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran advokat dalam pemeriksaan kini tidak lagi hanya diam, duduk, dan mencatat. Advokat dapat menyatakan keberatan atau interupsi jika kliennya atau tersangka mengalami perlakuan yang tidak adil atau intimidasi selama pemeriksaan, dan penyidik menuangkan interupsi tersebut di dalam berita acara pemeriksaan. Pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan atas tindakan aparat penegak hukum. Pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Objek pra-peradilan mencangkup sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, dan penangguhan pembantaran penahanan. Permohonan dapat diajukan oleh tersangka atau keluarga atau advokat, korban, atau pelapor, atau kuasa hukumnya, atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan alasannya. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Jika putusan pra-peradilan menyatakan upaya paksa tidak sah, maka pemulihan hak harus segera dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari. Pra-peradilan benar-benar diperkuat sebagai mekanisme kontrol yudisial. KUHP baru adalah komitmen bangsa untuk mewujudkan hukum acara pidana yang modern, akuntabel, dan berpihak pada hak asasi manusia. Dengan proses penyelidikan yang terstruktur, opsi penyidikan yang variatif, dan pra-peradilan yang kuat, keadilan diharapkan dapat tercapai secara cepat dan cermat.